Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ketika kita belajar tentang perjanjian lama, bagaimana Allah berbicara kepada umat manusia. Tentu Allah berbicara pertama sekali ada dalam kisah Adam dan Hawa. Kita melihat bahwa ketika ditempatkan di Taman Eden, kemudian manusia itu berdosa, tetapi ketika dia berdosa Tuhan nggak menjauhkan dirinya, tapi Tuhan memberikan pakaian buat dia. Artinya Tuhan tidak mempermalukan sekalipun ada penghukuman, karena di balik setiap penghukuman itu adalah cinta kasih Allah. Kemudian di dalam perjanjian lama kita belajar bagaimana Allah berbicara kepada nenek moyang kita, Abraham, Ishak, dan Yakub. Bagaimana Allah berbicara melalui perantaraan nabi-nabi. Tetapi ketika Yesus Kristus datang, Allah tidak lagi berbicara kepada nenek moyang, kepada para nabi, tetapi Dia datang, Dia langsung berbicara kepada kita. Yesus langsung datang bersama-sama dengan kita, sehingga kita yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, disinilah bahwa ketika Allah datang ke dunia ini, Dia memberikan dirinya untuk kita. Nah, di sini kita belajar bagaimana Yesus itu adalah kemuliaan Allah. Yesus itu adalah bagian daripada Allah. Yesus itu adalah wujud daripada Allah sendiri. Kita belajar lagi di perjanjian lama, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah di dalam kitab Kejadian, ya, pada mulanya Allah, kemudian Roh Allah, kemudian berfirmanlah Allah. Kemudian di perjanjian baru seperti yang saya sampaikan tadi, pada mulanya adalah Allah, kemudian firman itu telah menjadi manusia dalam Injil Yohanes. Kemudian ayat 14 dalam Injil Yohanes katakan firman itu ada bersama-sama dengan kita. Nah, disinilah kita melihat bahwa Trinitatis itu sudah ada di perjanjian lama. Dan kemudian Allah mengatakan di perjanjian lama, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Oleh karena itu mau disampaikan kepada kita, lihat, Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Yesus itu ada bersama-sama dengan Allah. Sehingga dalam doa Yesus Kristus dalam Yohanes 17, Dia mengatakan kita itu satu. Ya, Yesus dan Allah itu adalah satu. Sehingga di dalam kealahan daripada Yesus Kristus itu, Dialah firman itu, Dialah yang menopang segala alam semesta ini. Artinya terjadinya alam semesta ini adalah karena firman, karena Yesus Kristus sendiri. Dan tentang alam semesta ini adalah bagaimana Allah membuat semuanya baik. Kalau kita belajar dari kitab Kejadian, hari pertama Allah melihatnya baik. Artinya sudah seimbang semuanya. Seimbang di mana Allah menciptakan manusia, binatang, kemudian tumbuh-tumbuhan, ada mata air dan yang lainnya. Nah, disitulah firman Tuhan mau mengatakan bahwa firman itulah yang memberikan segala sesuatunya. Dia menopang, Dia berkuasa. Di mana Yesuslah yang berkuasa atas dunia ini, Yesus yang berkuasa atas hidup manusia. Nah, kekuasaan Allah tidak hanya pada ciptaan tadi, tetapi atas kita. Ketika kita diciptakan Allah, imago Dei, segambar dengan Allah, Dia menyucikan dosa kita. Ini yang menjadi kabar baik buat kita.
Sekalipun dosaku merah, sekalipun aku ditinggalkan oleh orang lain, sekalipun ibu dan bapakku meninggalkan aku, sekalipun keadaan semuanya membenci aku, tetapi Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Disitulah penyucian dosa itu. Disitulah dimana Yesus yang memberikan dirinya untuk kita, sehingga kita menjadi anak-anak Allah, dibenarkan oleh Allah. Dan disitulah Yesus yang lebih tinggi daripada segala-galanya, dan dia adalah raja di atas segala raja, dan dia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Disitulah kebesaran Yesus Kristus sendiri. Dia tidak hanya disembah, tetapi dia memberikan dirinya untuk kita, menyucikan dosa kita. Dan ketika Yesus memberikan dirinya untuk kita, disitulah nyata cinta kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu tentu mari rasakan penyucian Allah, rasakan bahwa engkau diampuni dosamu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Biarlah kami selalu merasakan bagaimana Allah menebus kami, bagaimana Yesus bersama-sama dengan kami. Berkati setiap umat-Mu, berikan kepada mereka kekuatan dan menjadi pemenang. Dalam nama Yesus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.